Kenapa sih pas banget? Kenapa tukang somainya lewatnya pas banget gitu? What's good everyone, welcome back to channel Sparkle. Balik lagi sama gue Kia, gue Putri. Hari ini kita bakal reaction. Enggak. Bosen. Oke. Jadi kita udah nyiapin satu konten yang semoga aja menarik buat kalian juga gitu. Selain ngasih tahu ke kalian, gue juga ngasih tahu SM Stan sebagai seorang JYP Stan. Ntar kita gantian ya kan? Gantian. Ditunggu yang SM Stan. Yuk. Yang mau belajar tentang SM juga. Jadi gue bakal ngejelasin sama dia tentang JYP. Wow. JYP. Kedengeran gak tuh gue bisik-bisik kayak gitu? Kalau nggak ntar gue masukin soundnya babe. Langsung JYP. Jadi tanpa lama-lama lagi kita mulai videonya. Ting. JYP. Oke. Jadi JYP dibentuk tanggal 25 April 1997 pas geng Ubin Masjid lagi pada lahiran. Lagi pada dilahirin. Oh iya bener. Lagi pada lahiran lagi. Lagi pada dilahirin. Jadi JYP ini salah satu geng Ubin Masjid ya. Canda Ubin. Nah, dulu tuh namanya bukan JYP Entertainment. Namanya apa tuh? Namanya Taehong Planning Corporation. Ribet banget. Taehong Planning Corporation. Agensinya itu dibentuk sama 3 orang. Jadi didiriinnya cuma sama 3 orang nih. Wow. JYP, Bang Si-hyuk sama seorang akuntan. Bang Si-hyuk, iya, Bang Si-hyuk. Astagfirullah, salah nyebut. Bang Si-hyuk yang kalian kenal, CEO-nya Big Hit yang sekarang. Dia yang ngedirin JYP bareng JYP-nya. Nah, jadi tuh kantornya ada di Cheondam-dong, Korea Selatan. Dia tuh di distrik Gangnam gitu. Jadi ada di Gangnam tapi masuk lagi ke area Cheongdam gitu. Yang legend banget. Nih, gue tunjukin fotonya. Pasti pada tahu. Legend banget tempatnya. Kayaknya kalau K-popers main-main ke Korea pasti ngunjungin tempat itu gitu. Nah, JYP ini punya solois pertama mereka, namanya itu Jinju. Debutnya pas barengan JYP dibentuk kok. Debutnya tanggal gak lama dari itu, 17 Desember 1997. Dia keluarin album judulnya Sunflower, tapi sayang banget dia cuma bertahan 3 tahun di JYP sampai tahun 2000. Kalau nggak salah, alasan dia keluar itu ngerasa gak bisa ngekspresiin dirinya dengan baik di JYP. Jadinya dia keluar. Kurang percaya diri dia. Jadi kekak tuh pas gitu. Nah, tahun 2000-an nih JYP ngontrak satu orang trainee, Rain. Tahu kan Rain? Gak tahu. Yang main Full House? Gak nonton. Ntar ditunjukin gambarnya di sini. Itu Rain. Jadi tahun 2000 Rain dikontrak untuk jadi trainee. 2002 Rain debut pakai lagunya Bad Guy. So you're a bad guy. Bukan beda. Gue masih kepikiran situ juga. Gue juga anjir. Tapi bukan beda. Dia tuh sampai di tahap dimana tuh terus berkarya sampai jadi gede namanya. Apalagi pas dia ngeluarin It's Raining. Pokoknya lagunya lumayan populer dan membuat dia jadi sukses sehingga bisa jadi bintang internasional. Wow. Barengan sama Rain debut God Seven, astagfirullah salah. JYP ngebentuk boy group pertamanya. Aduh, bisa Kia bisa. You can do it, friends. You can do it. Do what? What? Jadi JYP punya boy group pertama mereka yang dinamain Noel. Hah? Noel. Tapi Noel ini kurang populer, kurang narik minat masyarakat lah. Jadinya ya dilupain gitu aja. Kayak ya udah menghilang sampai, dan mereka itu kontrak di JYP sampai 2006 kalau nggak salah.
Masih sampai sekarang katanya masih ada, cuman udah nggak di JYP, udah bukan di bawah naungan JYP lagi. 2007 kan Rainy udah terkenal banget kan sampai kayak ke pasar internasional ini. Nah, Rainy itu mutusin buat bikin anak perusahaan, dinamain lah J-Tune Entertainment. Terus pokoknya dia masih berhubungan sama JYP, tapi udah nggak di JYP lagi gitu. 2007 juga. Gimana maksudnya dia masih di JYP? Dia udah nggak di JYP? Gak di JYP tapi masih berhubungan sama JYP. Maksudnya tuh kayak dia kalau misalkan ada apa-apa kayak butuh masukan segala macam, dia masih itunya ke JYP. Pokoknya masih ada hubungan. Karena itu anak perusahaannya JYP gitu. Seperti itu. Nah, terus di 2007 juga Wonder Girls pertama kali dikenalin lewat reality show. Dan akhirnya debut 13 Februari dengan Irony. Lagi masih ada Hyunanya ya. Jadi membernya ini emang ganti-ganti terus sampai line up terakhirnya itu siapa tuh? Yubin, Sunmi, Yerim, sama Yeon, berempat. Dari pokoknya rumit lah, pokoknya mereka cukup rumit kalau mau dijelasin di sini. Nah, mereka itu dari debut udah lumayan terkenal banget, apalagi Tell Me, terus keluar Nobody, Tell Me, Tell Me, nggak bisa mama nyanyi. Terus juga mereka ngeluarin yang bikin mereka jadi girl group Korea Selatan pertama yang masuk Billboard. I want nobody but you. Mereka pada waktu itu ada di posisi ke-76 ke-76. Lupa 76 gue jadi inget Jarum ya. Yang penting happy. Nah, karena masuk Billboard itu mereka itu dilirik sama boy group yang saat itu juga lumayan digemari para wanita, Wow. Jonas Brothers. Wow, Jonas Brothers nyuruh mereka buat, akhirnya bukan nyuruh sih, kayak minta buat Wonder Girls jadi band pembuka di konser mereka di Amerika Utara. Wow. Mantap. Itu 2009 tuh. Keren banget tuh. Banget. Di 2008 juga nggak cuman ngeluarin Nobody sama Wonder Girls, JYP juga ngeluarin lagi nih judulnya reality juga, namanya Hot Blood Man. Itu yang nanti pokoknya nanti hasilnya jadi 11 orang, bukan produce. 11 orang ini jadi one day ini terpecah jadi dua, ada 2 PM sama 2 AM, jam 2 pagi sama jam 2 siang. Itu dia mau ngapain? Bikin kayak gitu kayak lagi makan pagi atau makan siang. Oh, gue bikin aja deh gitu boy group. 2 PM sama 2 AM. 2 PM ada 7 orang, 2 AM ada 2 orang. 2 orang. 2 AM ada 4 orang. Gak bisa ngitung. Nah, 2 AM debut lebih dulu daripada 2 PM. Kalau 2 PM kan 2 AM itu debutnya tanggal 11 Juli. Terus 2 PM itu debutnya tanggal 4 September. Apa sih yang ngebedain 2 PM sama 2 AM ini? Meskipun dia dari satu reality show yang sama, mereka ini punya konsep yang berbeda, bener-bener signifikan banget perbedaannya. Jadi kalau 2 AM itu buat vokal, lebih nunjukin vokal mereka, lebih kayak penyanyi balad lah. Nah, kalau misalkan 2 PM itu lebih difokusin sama performance-nya mereka. Berarti yang put your hands up itu 2 PM. 2 PM. Tapi mereka debutnya pakai 10 out of 10. Itu masih OT7. 2000 berapa ya? Pokoknya 2010 ya. Lupa lagi deh, pokoknya leadernya itu J Park ada masalah, akhirnya dia keluar dari 2 PM. Jadi 2 PM tinggal 6 member dan mereka mutusin gak punya leader sampai sekarang. Dan mereka status kalau misalkan 2 PM kan masih membernya masih banyak yang kontrak sama JYP kan. Kalau 2 AM semuanya udah nggak ada yang kontrak sama JYP. Terakhir kan dia pernah
diurus sama Big Hit dari tahun 2010 sampai 2014 karena JYP percaya sama Big Hit. Jadinya dikasih kewenangan untuk menaungi 2AM. Sampai akhirnya mereka semua nggak ngelanjutin kontraknya sama JYP, pada keluar punya di agensi yang berbeda-beda, tapi mereka bilang ngasih statement kalau mereka itu belum disband. Mereka cuman hiatus. Sama juga 2PM, mereka belum disband. Ditunggu comeback 2PM. Saya masih menunggu-nunggu sampai hari ini. Nah, itu sedikit tentang boy group. Pokoknya artis-artis yang ngegedein namanya JYP. Nah, karena waktu 2007 itu ngeluarin Wonder Girls sampai ke pasar global, JYP mutusin buat buka cabang di New York. Jadi punya cabang di New York. Dan 2008 JYP juga punya cabang di Beijing. Jadi udah ada cabang di luar Korea. Di Indonesia kapan ya? Amin. Pengen JYP harus punya ya di sini. Gak apa, sampingan ASM juga gue gas aja. Kita kalau kesana bareng gampang, enak. Nah, tapi sayang banget nih yang di New York itu tahun 2011 ngalamin kerugian sampai berapa tuh? 1,5 juta US dollar. Wow, Kalau dirupiahin banyak. Malu sedih ngitungnya. Itu juga kan lagi 2011, berarti dolar di Indonesia masih berapa? Terus dikali, aduh pokoknya banyak lah ya, bisa sampai miliaran kalau di Indonesia. wow. Jadi karena kerugian yang besar itu terpaksa tutup yang cabang di New Yorknya. Sedangkan yang cabang Beijing masih lanjut kalau nggak salah. Nah, udah tadi kan girl group, boy group, artis bikin membludak JYP ini. Akhirnya JYP punya banyak banget musisi-musisi, artis-artis yang keren-keren banget. GOT7, Twice, Day6, banyak lah ya. Pokoknya kalian udah tahu lah generasi ke bawahnya JYP sekarang kan. Keren-keren banget. Gak mungkin gak tahu JYP yang sekarang. Gak mungkin gak tahu Day6. Lu kalau gak tahu Day6, semua akan K-popers. Semua akan Day6 pada waktunya. Okay. Congratulations kalau lo galau, dengerin itu. Tuh. Cepat. Akhirnya pada 2018 Bursa Korea Selatan ngasih apa ya? Mencatat JYP sebagai perusahaan hiburan terbesar kedua di sana. Besar banget, kira. Gede banget. Terus karena saking besarnya nih udah mulai berkembang dengan pesat gitu ya JYP. Kantor yang lama ini udah nggak cukup lagi gitu buat naungin mereka semua. Kan otomatis orang pasti bertambah, training pasti bertambah, ntar artis juga selalu bertambah. Karena nggak cukup lagi, JYP mutusin buat pindah gedung ke daerah. Tadi dulu. Mana? Hilang. Kantor barunya di Songnedong, Gangdong-gu, Seoul, Korea Selatan. Susah ya. Nah, katanya nggak jauh-jauh dari SM yang sekarang. Katanya sih itu. Nah, Main-main. Gedung itu tuh lebih besar, lebih itu daripada Cheongdam-dong dari kantor yang sana. Tapi karena di kantor yang pertama ini kenangannya banyak banget gitu, JYP ngasih apresiasinya lewat sebuah surat untuk gedungnya. Gedung aja dikasih surat. Lo pernah nggak dikasih surat? Ini kurang lebih isi suratnya sih ya, bakal gue bacain. Jadi untuk kantor JYP Cheongdam-dong, semua staf lain sudah pindah ke gedung baru sejak seminggu yang lalu. Gue juga gue gak mau sedih sumpah. Gue udah 2 kali nangis gara-gara baca ginian. Tapi aku harus tetap tinggal di sini untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dan sekarang akhirnya aku harus pergi. 17 tahun yang lalu kita pergi pertama kali. Salah baca.
17 tahun yang lalu kita pertama kali bertemu. Bagiku, kamu adalah gedung terbesar dan terkeren di dunia. Aku gak percaya aku harus ninggalin kamu sekarang. Makasih udah ngebiarin aku berkeringat, tertawa, menangis, dan bermimpi di dalammu. Banyak bintang yang lahir di sana yang membuat dunia tersenyum. Dan tanpa disadari, keluarga tumbuh semakin besar. Sampai kamu tak sanggup lagi menampung mereka. Yang pasti, dulu Jin Young masuk ke dalam gedung ini dalam keadaan yang naif. Dan sekarang Jin Young keluar dengan keadaan yang lebih dewasa. Sangat sulit untuk meninggalkanmu. Terima kasih banyak, aku akan selalu menyatu. Buat gedung anjing begini, astagfirullah. Kalau pasan buat gedung loh ini begini, gimana kalau buat pacar? Buat seorang gitu. Nyesek banget ya. Kurang lebih kayak gitu isi suratnya. Nah, udah deh, gue gak mau sedih-sedihan lagi deh. Ayo. Sweet banget sama gedungnya dia, sweet Sama banget. gedung aja dia sweet banget. Nah, pindah ke gedung baru, semangat baru, konsep baru, sistem yang baru juga. JYP nerapin 4 sistem yang disebut JYP 2.0. Wih, udah kayak waktu Netlanta 4.0.0. Jadi sistem strateginya itu ada 4. Yang pertama, company in company. Jadi JYP itu dibagi jadi 4 divisi. Divisi 1 ada 2PM sama Stray Kids. Divisi 2 ada JYP-nya, GOT7 dan ITZY. Dan divisi 3 diisi Twice sama Studio J, diisi sama Day6. Kenapa dibentuknya divisi kayak gini modelnya? Jadi satu divisi itu udah ngurus semua keseluruhan apa yang dibutuhin sama satu artis itu. Jadi kayak udah semuanya buat artisnya itu udah di divisi itu. Jadi marketingnya udah di sana, AR-nya buat semua udah di sana. Udah nggak dibeda-beda lagi. Gitu. Katanya sih itu lebih efisien. Atau kalau kalian mau lebih ngerti lagi, lengkap lagi, ntar ditaruh di link deskripsi JYP 2.0. Dijelasin kok di YouTube ya JYP. Terus yang kedua ada sistem globalization by localization. Set JYP ngomong gampang banget, susah banget. Jadi sistem global dari lokal. Ngerti nggak? Gue ngerti. Jadi dia narik beberapa orang dari negara yang sama untuk debut di sana, tapi ditargetin untuk pasar global. Contohnya aja kayak Boy Story sama Niziu. Jadi kan Niziu tuh Jepang semua, tapi udah debutnya di Jepang, tapi ditargetin masuk pasar global gitu. Sama Boy Story juga seperti itu. Terus yang ketiga, JYP Music Factory. Jadi tuh JYP ini pengen kalau mereka itu punya warnanya tersendiri dalam karya-karya mereka gitu. Jadi karena itu JYP nyediain fasilitas yang lumayan banget di gedung barunya ini. Antara lainnya itu 9 dance studio. Wow. 18 ruang vokal. Wow, banyak banget. Banyak banget. 7 ruang produksi musik. 11 ruang rekaman. Banyak banget. Banget. Dan 2 ruang gabungan. Ruang gabungan ini biasanya buat finishing, kayak misalkan idol hamin 1 stage. Jadi kan harus gabungin antara dance sama vokal. Jadi di ruang gabungan itu. Terakhir, strategi terakhir JYP itu ada creativity from happiness. Jadi JYP itu nggak pengen pekerjanya mulai dari artis ya, produser ya, sampai karyawannya. Dia nggak pengen kalau mereka itu nggak bahagia, karena dia bilang kalau kita bahagia kita bisa menghasilkan ide-ide yang brilian, bisa ngasilin ide-ide yang menarik untuk ngembangin lagi, untuk memajukan lagi agensi ini. Makanya JYP itu nyiapin segala kebutuhan mulai dari fisik sampai mental. Kayak apa ya? JYP nyediain restoran yang isinya tuh makanan organik semua. itu gue pernah dengar sih. Iya. Katanya emang biayanya lebih mahal.
tapi dia ngerasa itu lebih worth it buat itu. Dan gak cuman dari segi makanan buat kesehatan badan aja, tapi kesehatan mental juga dia apa ya, dia kasih gitu. Dia ngasih psikiater, jadi ada psikiater kalau misalkan ada pekerjanya yang psikiaternya itu gitu. Dipersiapin benar-benar. Benar-benar. Jadi dari 4 sistem itu dia ngerasa itu bakal ngembangin JYP. Nah, alasan dasarnya selain karena artis-artis ya udah mulai banyak, alasan dia bikin strategi ini tuh dari awalnya karena dia pernah ada berita kan, Steve Jobs meninggal, terus Apple sempet kayak gimana luntang-lantung gitu kan karena nggak ada CEO-nya. Nah, terus dari situ JYP mikir gimana kalau itu kejadian sama dia. Jadi alasan dia bikin 4 strategi itu dia pengen JYP tetap berjalan dengan mulus meskipun tanpa dia. Aduh, sedih banget. Gila, get your man like JYP. Padahal kita nggak kepikiran sampai situ ya. Tapi dia emang gitu deh. Tukang pempek lewat. Tadi somai, sekarang pempek. Yes. Gue diem, berhenti loh lewatnya loh. Kesel banget. Jadi ada beberapa You can do it, friends. ada beberapa urutan artis yang mungkin kalian kenal, nggak kenal, tapi ini pernah dinaungi atau sedang dinaungi sama JYP. Di antara itu ada Rain, G.O.D, Park Ji-yoon. Park Ji-yoon itu yang itu. Kalau tahu Legend. Miss A, Suzy, Gigi Project, 15M, GOT7, Day6, Twice, Somi, Stray Kids, Sriracha, Boy Story, ITZY, Nichio. Dan masih sebenarnya banyak banget. Sunmi juga dari JYP, sempet di JYP sebelum akhirnya pindah. Itu kan Tapi gue lebih suka lagunya yang Ishipsa, Shikan. Goyangannya mantep. Saskia Gotik masih kalah sama Sunmi. Canda Saskia. Nah, kurang lebih kayak gitu deh tentang JYP. Meskipun iya sih gue ngerasa banget masih banyak kurang dari segi informasi, terus juga cara penyampaian gue ke kalian masih banyak banget yang gak enak lah ya, ditambah dengan tukang-tukang yang lewat. Jadi maaf banget kalau misalkan masih banyak yang salah-salah ngomong, masih banyak yang kurang, masih banyak yang bikin gak enak deh pokoknya. Tapi kurang lebih itu yang bisa gue jelasin tentang JYP. Keren banget JYP. Gimana tanggapan lo? Ya gimana ya, keren banget sih. Kayak kepikiran aja gitu, ada aja idenya dia tuh kayak wow, cemerlang. Mari stand JYP. Stand SM. Ini lagi ngomongin JYP, kenapa jadi SM? Stand apapun yang penting jangan war. Yoi. Yang Stand sering gitu. luar mana nih? Kalau Nggak kata boleh Jackson, K-pop itu saling support. Oke? Oh, nggak boleh war-war ya. Jangan war-war. Siapapun itu, jangan war-war. Siapapun itu peringatan keras. Okay. Oke, segitu aja video kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe ke channel kita. Karena makan konten mari ke lainnya. Dadah. JYP. JYP. Jebana Tanajima.